Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk siswa SMA, MA, SMK, MAK. Latihan 1-2 kelas 10 nomor 1 sampai 3. Penerbit buku Rama Widya, pengarang buku Marteng Kanginan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Latihan 1-2. Nomor 1. Seorang peneliti membawa 20 kelinci ke suatu pulau tak berpenghuni. Dia melakukan penelitian dan mengamati pertumbuhan 20 kelinci tersebut dan menemukan populasi kelinci berlipat 2 setiap minggu. Bagian A. Buatlah tabel dan grafik yang menunjukkan populasi kelinci dari fase 0 atau fase awal sampai fase 5. B. Modelkan fungsi yang menggambarkan populasi kelinci ini. C. Prediksilah populasi kelinci setelah 4 bulan dan 5 bulan pertama. Gunakan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Nah, kita jawab bagian A. Nah, ini adalah tabel yang dibuat ya pada fase 0. Pada saat pertama kali itu berarti 20 kali 1 ya, 20. Maka ini bisa ditulis 20 kali 2 pangkat 0. Fase 1 itu karena 2 kali setiap minggu berkembang berarti 2 kali, dari 20 berarti 40 setelah minggu. Fase awalnya pada minggu pertamanya itu berarti 20. Berarti 20 kali 20, 2 kali pangkat 1. Minggu keduanya 20 kali 4 atau 2 pangkat 2. Selanjutnya 20 kali 8 atau 20 kali 2 pangkat 3. Keempatnya 320, 20 kali 16 atau 2 pangkat 4. Dan terakhir 640 setelah 20 kali 32 atau 2 pangkat 5. Bagian B. Dirumuskan ya. Jadi jika X adalah fase, maka Fx itu sama dengan 20 kali 2 pangkat X. Jadi fase pertama 1, fase kedua 2, 3, begitu terusnya. Berarti kalau X-nya Fx itu sama dengan 20 berkali 20 pangkat 20 kali 2 pangkat X. Bagian C. Prediksi populasi kelinci setelah 4 bulan adalah 4 bulan itu adalah sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 minggu. Sehingga jumlah fasenya adalah 16 ya. Maka fasenya itu jadi F16 sama dengan 20 kali 2 pangkat 16 sama dengan 20 kali 65.536 sama dengan 1.310.720 ekor kelinci. Untuk yang 5 bulan, jadi 5 kali 4 minggu, jadi 20 minggu ya. Jumlah fasenya adalah 20. Maka fase ini 20 fase, maka F20 sama dengan 20 pangkat kali 2 pangkat 20 atau 20 kali 1.148.576 atau sama dengan 20.971.520 ekor. Cukup banyak ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Model soal AKM numerasi level penerapan ya. Jumlah penduduk Sulawesi Utara mencapai 2.620 jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,4%, maka berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan yang benar. Jumlah penduduk provinsi adalah sekian ya, 2,2 juta pada tahun 2024. Jumlah penduduk provinsi Utara mencapai 3,81 jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk provinsi Utara 2023 adalah 0,16 juta jiwa, kurangnya dari 2027. Dan jika dilakukan sensus penduduk pada tahun 2007 diketahui jumlah penduduk provinsi Sulawesi Utara mencapai 3,21 juta jiwa, maka laju pertumbuhan sebesar 2%. Jawaban kita lihat ini ya, pilihannya tadi sudah ada di atas ya. Kemudian kita lihat dulu perkembangannya. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara 2020. Suka dengan videonya? Like dong. Adalah 2.620 jiwa. Pertumbuhannya 2.620.000 jiwa ya. Pertumbuhannya penduduk ada 1,4% per tahun. Tahun 2001 jumlahnya adalah 2.620.000 ditambah 2 juta, 1,4% dari 2.620.000. Berarti ini sama dengan 2.620.000. Kalau kita keluarkan menjadi 2.620.000 dikali 1 ditambah 1,4%. 2022
Jumlah penduduk adalah jumlah yang ini, jadikan sebagai jumlah awal 2.620.000 kali 1 tambah 1,4% ditambah 2.620.000 kali 1, ditambah 1,4% ini dikali lagi dengan 1,4%. Nah, ini kita bisa tulis menjadi, ini kita keluarkan 2.620.000 kali 1 ditambah 1 ditambah 14 ya. Nah, ini diambil juga 1 ditambah ininya menjadi 1 yang ini keluar jadi 1 di sini dikali dengan 1,4%. Jadi ini semua menjadi angka 1 di sini. Jadi 1 kemudian ininya kali 1,4% ya. Itu hasilnya bisa kita lihat menjadi 2 kali 2.620.000 kali 1 ditambah 1,4% pangkat 2 ya. Ini bahasa pangkat 2 ya. Untuk yang ketiga, di tahun ke nolnya tadi itu ya, itu adalah 2.620.000 jiwa. Ini telat ditulis tadi ya. Di sini untuk yang kedua ya pangkat 2. Kemudian untuk yang ketiga, tahun pertama ya, ini perkembangan dari 2022. Untuk tahun 1 maksudnya dari 2020 ke 2021 ini kan 2.566 ya, 2.656.680 jiwa. Dari sini ya, tahun pertamanya. Tahun keduanya adalah ini yang kuadrat ya. Kuadrat jadi 2.693.874 jiwa. Yang ketiga, tahun ketiga mencapai 2.620 kali 1 pangkat 3 atau 2.731.558 jiwa. Selanjutnya, tahun keempat, nah ini pangkat 4 berarti menjadi 7.799.829 jiwa. Berarti yang ini nomor pertama ini sudah jelas benar ya. Kan ini 2.769 juta. Nah, sebenarnya lebih dari 1.000 jiwa ya tambahannya. Tapi untuk pendekatannya secara besar ini pendekatannya kita bisa benarkan bahwa itu adalah 2,77 juta jiwa. Kemudian tahun 2020 ke 2014 adalah jumlah tahunnya adalah 14. Berarti tahun ke-14 mencapai 2.620.000 kali 1 tambah 1,4% berpangkat 14 atau sama dengan 3.182.970 jiwa. Berarti itu adalah salah karena di sini 3,81, di sini 3,18 ya. Oh. Selanjutnya, tahun 2020 ke 2027 itu jumlah tahunnya adalah 7. Berarti tahun ke-7 mencapai 2.620 kali 1,1 ditambah 1,4% pangkat 7 itu sama dengan 2,887 799 jiwa. Nah, dari 2023 ini ya, 2023 yang tahun ketiga ini ya. 2.731.588 jiwa. Berarti 2.088.87 dari 99 dikurang 27.32.588 hasilnya adalah 155.211 jiwa atau dibagi 1.000 ya, dibagi 1 juta ya. Nah, kalau kita mau jadikan koma aja 0,1555211 juta jiwa. Ini bisa kita bulatkan ya menjadi 0,16 ya juta jiwa. Jadi dianggap benar ya. Kemudian selanjutnya tahun 2020 ke 2030 adalah 10 tahun dengan jumlah penduduk 3,21 juta jiwa. Misalkan persentasenya adalah X ya, maka 2 juta kali 2.620.000 kali 1 ditambah X karena persentasenya pangkat 10 itu sama dengan 3.210.000. Nah, di sini 3,21 juta jiwa. Berarti 1 ditambah X pangkat 10 sama dengan 3.210.000 dibagi 2.620.000. Maka hasilnya adalah 1 ditambah X pangkat 10 sama dengan 1,225. Kita akar 10 kan, ya 1 tambah X dikali 10 kan itu menjadi 1,0205. Nah, ini 1 tambah X sama dengan 1,0205 ya. Maka X-nya itu sama dengan 1,0205
0,0205 dikurang 1. Atau X-nya sama dengan 0,0205. Nah, kemudian kita jadikan persentase ya. Dari X-nya itu persentasenya kita kali 100% atau sama dengan 2,05%, mendekati 2, maka ini kita bisa benarkan. Ya. Jadi laju pertumbuhan penduduknya seperti 2,05%, berarti ini kita bisa benarkan nomor bagian keempat. Selanjutnya, bagian ketiga. Andaikan suatu investasi 10 juta berlipat 2 setiap 5 tahun, berapakah nilai investasi 20 tahun dan 30 tahun? Kita jawab. Fase 0 tahun adalah 10 juta. Fase 1 berlipat 2 setiap 5 tahun ya. Berlipat 2 setiap 5 tahun, maka pada fase 1 berarti 5 tahun berikutnya menjadi 20 juta. Karena dia berlipat 2. Berarti 2 kali 10, 20 juta. Tahu 10 juta kali 2 pangkat 1. Kemudian pada fase 2 jadi 5 tahun berikutnya jadi 40 juta atau 10 dikali 2 pangkat 2 ya. 40 juta. Kemudian begitu seterusnya untuk setiap pertambahan fase. Jika X adalah fase, maka Fx sama dengan 10 juta kali 2 pangkat X ya. Selanjutnya, fase untuk 20 tahun itu adalah fase yang terbentuk untuk 20 tahun. 20 bagi 5 sama dengan terjadi 4 fase. Maka sehingga Fx fasenya adalah 4. Maka nilai investasinya adalah F4 sama dengan 10 di juta dikali 2 pangkat 4 atau 10 juta kali 16 160 juta. Sehingga nilai investasinya adalah 160 Rp 160 juta. Selanjutnya fase untuk yang 30 tahun. Berarti fase 30 tahun adalah 30 bagi 5 atau sama dengan 6. Sehingga fasenya adalah 6. Maka nilai investasinya adalah F6. Berarti 10 juta kali 2 pangkat 6 itu sama dengan 10 juta kali 64 atau menjadi 640 juta. Sehingga nilai investasinya adalah P640 juta. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.